Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Kita akan membahas tentang zakat perdagangan. Kama yajibu rubu'u usri kimatil ardi fi mali tijaratin. Sebagaimana wajib 1/4 dari 1/10, 1/4 dari 1/10, yaitu 1/40 dari nilai ardi, barang dagangan, fi mali tijaratin, pada harta perdagangan, balaghan nisaba fi akhiril hauli, yang sampai senisab di penghujung tahun, yang sampai senisab pada akhir tahun. Wa in malakahu biduni nisabin, walaupun ia memilikinya barang dagangan, walaupun ia memilikinya barang dagangan, artinya dengan modal duni nisabin, kurang dari 1 nisab, kurang dari 1 nisab. Wa yudammur ribhul hasilu fi asna'il hauli ilal asli, dan digabungkan laba yang didapatkan, pada pertengahan tahun, ilal asli, ke modal, fil haul, dalam hitungan tahun, illam yunadda, jika ia tidak dijadikan mata uang, jika ia tidak dijadikan mata uang. Maksud tidak dijadikan mata uang di sini, tidak disimpan secara khusus dalam bentuk emas atau perak. Titik. Kira-kira dari penjelasan itu hanya 2 baris. Apa dan kalimat yang mana yang antum gak mengerti? Nanti capek kita jelaskan, ya paham. Pas nggak kita jelaskan, itu pula nggak mengerti. Bagian mana yang tidak dimengerti di situ? Coba berikan pertanyaan. Untuk yang nggak punya kita, coba dengarkan bahasanya. Sebagaimana wajib dikeluarkan 1/4 dari 1/10 dari nilai barang dagangan pada harta perdagangan yang sudah sampai senisab di penghujung tahun, walaupun dia memilikinya dengan modal kurang 1 nisab. Digabungkan laba yang hasil di pertengahan tahun ke modal dalam hitungan tahun jika belum dijadikan atau disimpan dalam bentuk emas dan perak. Dari 2 penggal bahasa itu,
Mana yang tidak mengerti kosakata yang mana? Semuanya. Semuanya. Nisab nggak tahu juga. Nah, itu kan tahu. Harta perdagangan tahu. Nilai tahu. Makanya saya tanya, nggak mengerti yang mana? Kalimat yang mana? 1/4, 1/10 tahu? Hah? 1/4 dari 1/10 nggak tahu? Nah, coba kasih. Sama enggak? Tulis itu 1/4. Nah, dari itu kali bahasa kita ya. Buat kali. Ya, situ. Nah, buat 1/10. Buat sama dengan. Nah, coba kalikan. 1 kali 1. 1 kali 1. 4 kali 10. Nah, itulah 1/4 dari 1/10. 1/40. Coba kalikan lagi. Kali 100. Bersama dengan. Sama dengan kok nggak tahu. Nah, 1 kali 100. Buat 100 di atas. Buat per 40. 40 yang besar lah. Ya, angkanya besar. Kamu yang bojong mau kecil ya. Nah, terus pindah ke sebelah kiri sini. Sudah tuh? Berapa itu? Berapa? Ujungnya berapa? Enggak baca. Kok 40 doang? 100 per 40. Itu garis tengah itu nama per. Kode mobil itu biar empuk ya. Nah, coba pindah ke sebelah kiri. Buat angka 100. Jangan taruh di sini. Nah, agak maju ke kanan dikit. 100 bagi 40. Bukan bagi yang di situ. Rumus bagi yang, ya betul. Oke. 100 bagi 40 berapa? 2. Oke, buat 2. Buat hasilnya 2. Di mana orang buat hasil kali-kali biasa? Nah, 2 kali 40. Buat situ. Kurangin. 100 kurang 80. Itu berapa tuh buat? 40 tuh 8. Oke. 100 kurang 80. Nah, 20 bagi 40. Bisa nggak? Taruh koma. Bukan di itu dia hasilnya. Kasih 0 di bawah. Berapa itu? 200 bagi 40. Nah, buat di atas. Jadi 1/40 itu berapa? 2,5%. Buat persennya, Mas. Nah, udah mengerti. 1/40 1/10 dari 1/4 dari 1/10. Artinya 2,5% atau 1/40. Duduk. Mana lagi nggak pahami? Bahasa yang mana lagi?
Bahasa yang mana? Digabungkan laba. Oke. Perdagangan itu ada dua macamnya. Ada sistem orang berdagang, itu sistem orang tak mau pening, tawakalnya tinggi. Bagaimana tawakalnya tinggi? Dia keluarkan modal, lalu dia jual barang. Setelah dia jual barang, kemudian berapa hasil penjualan itu terkumpul di uang kotak namanya. Karena mungkin dimasukkan dalam kantong mana-mana, khusus kan? Uang kotak. Kalau anaknya jajan ambil mana? Di kotak, rugi dia. Ambil di kantong lah, uang kantong. Walaupun di kotak banyak uang, tapi apabila ada keperluan keluarga, keperluan harian, itu di kantong. Ada nggak uang lagi? Kalau diambil uang kotak, dibeli ini, uang kotak ini itu kan dagang namanya. Itu apa namanya itu? Nggak jelas itu namanya. Itu bukan perdagangan. Lama-lama nggak jumpa untungnya, modalnya pun hilang. Kenapa? Dari pakai tiap hari. Nah, jadi ketika orang dagang, semua hasil penjualan masukkan ke dalam kotak, mau untungnya, mau modalnya masuk situ. Nanti ketika mau beli barang lagi, ambil barang uang itu, beli lagi barang, masuk lagi, beli barang, masuk lagi. Itu antara untung dan laba dipisahkan nggak? Tidak. Nah, kalau tidak, dihitung sama semuanya. Dihitung sama semuanya. Apa maksud dihitung sama? Semua uang kotak, baik modal maupun untung, tambah nilai barang yang masih belum terjual di toko, itu digabung sampai nggak senisab. Nah, kalau sampai senisab kena zakat. Ada juga model orang profesional. Misalnya kejual satu kacamata, jual. Setelah dijual satu kacamata, maka dari hasil penjualan itu dia buat sebuah catatan. Modal 50.000, terjual 100.000. Nah, terjual 100.000. Biaya administrasi, pegawai, gaji karyawan dan sebagainya 20.000. Untung 30.000. 50.000 masuk ke modal, 20.000 masuk ke biaya administrasi toko, gaji pegawai nanti dan sebagainya. 30.000 masuk ke untung. Terjual lagi mesin cuci, modal terjual dengan harga 7 juta, modal 5 juta, biaya administrasi 1 juta, untung 1 juta, 5 juta modal, 1 juta biaya operasional, 1 juta untung. Ketika dia beli barang lagi, dia nggak akan gunakan uang operasional. Uang operasional dia akan belikan ke gaji karyawan. Beli aqua gelas untuk tamu yang datang. Kalau jadi beli baru keluar aqua gelasnya. Kalau nggak jadi belum. Ada kayak deal tuh, nah baru keluar aqua gelas. Sampai di mana? Kalau masih nawar-nawar tuh belum kasih ya. Dia katanya kalau mau nawar bagaimana mau minum, mau dia barang. Kemudian yang modal ini, yang untung ini dihitung tersendiri. Yang modal tadi belikan barang lagi. Berarti dia telah memisahkan antara untung dan modal. Kalau begitu, modal punya zakat tersendiri dan barang dagangan punya zakat tersendiri. Itu maknanya yunaddah. Nah, berarti modal dan untung tidak digabung. Kenapa tidak digabung? Karena dia punya sistem perdagangan, untung dipisah. Tapi kalau orang nggak mau pusing, capek mencatat-catat tuh, tak berapa untung, tak berapa modal, jelas masuk dalam kotak. Nah, itu jualan kaki lima. Nah, kalau seperti itu berarti tidak ada bahasa zakat modal, tidak ada bahasa zakat untung, tapi modal dan untung sekali zakat.
Itu maknanya digabung. Ilam yunaddo, jika tidak dipisahkan. Nah, yang jual beli seperti itu namanya profesional. Itu baru. Kalau dia mau pergi belanja untuk toko, gaji karyawan dan sebagainya, diusahakan dari dana ini. Kalau di akhir bulan kurang dana ini, keambil untung, oke lah, tapi nggak habis. Kalau sampai operasional habis, untung habis, keambil uang modal, maknanya rugi. Kalau rugi, perlu lagi melakukan pembelajaran sistem atau pengembangan daripada sebuah usaha. Itu orang kuliah bagian ekonomi. Saya nggak pernah kuliah di situ, tapi dari kitab fikih. Yunadda. Ada lagi yang belum paham bahasanya? Sudah pahami semua? Abu, ada yang belum? Mana? Walaupun dia miliki kurang daripada nisab, berapa nisab perdagangan? Nisab, tahu kan? Jumlah tertentu yang kena kewajiban zakat. Dagang itu, barang dagangan itu jumlah berapa kena zakat? Berapa nisabnya? Sama dengan emas perak. Jadi kalau sudah dihitung di akhir tahun, uang kotak, barang-barang yang ada di toko, nilainya kalau sampai 85 gram emas, itu maknanya sampai senisab. Walaupun kemarin di awal tahun modalnya cuma 2 gram emas. Akhirnya jagonya dia dagang, modal 2 gram emas, di akhir tahun mencapai 85 gram emas. Kenalah dia zakat, walaupun barang ini dimiliki kemarin dengan modal kurang dari 1 nisab. Itu kan sebaliknya. Kemarin dia keluarkan modal 90 gram emas, di akhir tahun tinggal 3 gram emas lagi barangnya. Nah, bangkrut mana itu? Kena zakat dia? Nggak kena zakat, walaupun kemarin modalnya senisab, hari ini nggak sampai lagi. Begitu juga. Dan sebaliknya nggak begitu. Kalaupun hari ini dia sampai senisab, walaupun dulu modalnya kurang senisab, tetap kena zakat. Bahasa mana lagi? Misalnya tadi sistemnya dipisah, untung dipisah, kemudian modal dipisah, pembayaran zakatnya ke masing-masing gitu. Masing-masing. Di 85 gram emas. Modal kalau udah terkumpul 85 gram emas, nah baru dihitung awal tahunnya. Awal tahun, untung saya sudah sampai 85 gram emas tanggal sekian. Kemudian simpan. Besok tahun depan dengan tanggal yang sama, bulan yang sama, kena zakat. Ini nggak bakalan berkurang ini, karena untung disimpan. Sementara modal juga sama. Dihitung di akhir tahun, maka di akhir tahun kalau sampai 85 gram emas kena zakat. Kalau tidak. Ini berjalan masing-masing. Nah, kalau misalnya ketika tanggal tadi sudah ditentukan mencapai 85 gram emas, kemudian belum sampai 1 haul, nilainya berkurang, maka tetap nggak kena zakat kalau berkurang, karena kepakai misalnya dia mau beli mobil, ini udah ada untung nih, sebulan lagi kena zakat, saya mau buat rumah, nggak kena. Nah, nggak kena zakat dia. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau dia sengaja beli rumah untuk lari dari zakat, hukumnya sah-sah saja tapi haram. Tapi kalau memang waktunya seperti itu, kebutuhannya begitu, itu nggak ada masalah. Dan dia tidak kena zakat karena belum sampai 1 tahun. Sudah. Ada lagi bahasa nggak dimengerti? Ibnu? Sudah? Dani? Nah, kalau nggak ada pertanyaan,
Coba untuk lihat bahasa. Sebagaimana wajib dikeluarkan 1/4 dari 1/10 nilai dari barang dagangan pada harta perdagangan yang sampai senisab di akhir tahun. Kapan akhir tahun itu, Ismail? Dimulai dari awal dia usaha sampai setahun. Jadi akhir tahun itu kapan? Dihitung bulan. Jadi akhir tahun di sini dimasukkan bukan bulan Desember, bukan juga bulan Zulhijjah, tapi akhir tahun yang dimasukkan di sini adalah tanggal dan hari kapan dia mulai usaha. Maka dalam kitab Fathul Qarib, masalah dalam kitab Fathul Qarib, ketika seseorang menerima warisan ayahnya berupa toko dan dia adalah pewaris tunggal, maka terputuslah hitungan haul daripada toko tersebut. Hanya kalaupun dah jalan 8 bulan, maka yang 8 bulan itu draw, habis. Maka anaknya akan memulai haul baru dari toko itu. Kapan haul baru mulai? Apakah ketika dia niat dagang atau mulai dagang? Ketika mulai dagang. Niat dagang hari Kamis depan, ternyata terrealisasi hari Senin, maka hari Seninlah awal dia dagang. Ini yang perlu dicatat oleh seorang pedagang. Kapan dia mulai dagang? Itu harus dicatat. Kalau itu nggak dicatat, bagaimana mau dihitung dia setahun dagang? Nah, maka kalau dari awal dia memang niatnya dagang untuk menegakkan Islam, artinya mengamalkan syariat Islam, di dalam perdagangannya akan dikeluarkan zakat, maka perlu dia catat. Nah, tanggal kapan dia mulai dagang menurut bulan Qamariyah. Oke. Nah, besok tahun depan, sehari sebelum tanggal itu datang, maka dihitung barang-barang tokonya. Apanya yang dihitung? Harga modal, bukan harga jual. Harga modal bukan harga jual. Harga modal kapan? Harga modal hari itu, bukan harga modal dia beli kemarin. Kalau kemarin harga modalnya 70.000, pada hari itu harga modal naik dan 80.000, maka yang ditulis harga 80.000, bukan harga 70.000. Kalau hari itu harga modal turun 60.000, maka yang dinilai adalah harga 60.000. Semuanya barang yang di toko dinilai selama itu barang dagangan. Tidak dinilai kalau perangkat atau atribut-atribut toko, contohnya komputer, etalase, lab, mesin fotokopi, mesin cuci. Mesin cuci jualan apa dia? Gerobak sate. Gerobak sate itu nggak masuk, itu bukan barang dagangan. Nah, perlu dipahami lagi kembali di sini, barang dagangan yang mengikuti sistem ini itu barang dagangan yang nggak habis langsung. Pedagang nasi goreng kena zakat nggak? Tidak. Apanya mau dihitung? Restoran kena zakat nggak? Nggak ada yang dihitung. Oh, berarti restoran bebas pada zakat? Tidak juga. Dari restoran itu kan dia punya penghasilan, disimpan di dalam tabungan. Nah, tabungannya itu nanti yang kena zakat. Restorannya nggak ada. Nilai di akhir tahun. Kapan yang mau dinilai? Barang malam dibuat, sore habis. Malam buat, sore habis. Apa yang mau dinilai? Maka yang dinilai ini adalah barang-barang yang tahan lama. Toko bangunan, toko kain, toko alat tulis, toko pacah bala, toko elektronik, toko mesin, toko emas, toko sepatu. Semua benda-benda yang termasuk
toko alat berat, termasuk toko mobil, itu showroom, termasuk toko sepeda, nilai semuanya. Nah, yang ribet itu kalau jualan pacabalah. Nah, itu ribet ngurusnya itu. Lebih ribet lagi kalau jual atribut-atribut kecil, jarum pentul, apa buat, pita, peniti, jarum, benang, kancing baju, kancing celana. Nah, itu ribet hitungnya itu, Mas. Itu dinilai semuanya. Khair. Oh, capek kalau begitu. Harus begitu, hanya sekali dalam setahun. Kalau nggak mau begitu, berarti kamu bukan dagang, niatnya untuk penazakan. Khair. Itu yang dimaksudkan dengan ardi, barang dagangan, bukan alat-alat. Semua barang-barang yang dijual bukan alat-alat pendukung. Nah, amma idza nudda, adapun apabila dijadikan naud, ia untung, apabila dijadikan naud ia untung atau laba. Apa maksudnya dijadikan naud? Bi ansara dhahaban aw fiddatan, dengan bahwa jadilah untung itu emas atau perak, dibelikan ke emas, dibelikan ke perak. Wa amsakahu ila akhiril haul, dan dia menyimpannya sampai akhir tahun. Dan dia menyimpannya sampai akhir tahun, disimpan untung, laba, tidak digabung-gabung. Fala yudammu ilal asli, maka tidak digabungkan ia laba ke modal. Tidak digabungkan laba ke modal. Bal yuzakkal aslu bihauli, akan tetapi dikeluarkan zakat modal dengan hitungan haulnya. Wa yufradur ribhu bihaulin, dan diterasingkan laba dengan haulnya. Diterasingkan laba dengan haulnya. Nah, kalau memang mau jadi pedagang handal, ya perlu begitu. Apalagi hari ini sudah ada sistem. Dari sistem itu dia sudah bisa memilah berapa untung, berapa modal, berapa biaya operasional. Tadi malam muzakarah sistem. Jadi antum pakai kartu pelajar, belanja di kantin, tempelkan, keluar fotonya berapa, 50.000 teh, selesai. Begitu sistem. Nanti di akhir tahun dikeluarkan rekapnya, siapa jajan terbanyak. Nah, itu nampaknya ada grafiknya. Siapa yang paling hemat, nampaknya ada. Kita kalau jajan 1.000. Nah begitu juga orang dagang tuh. Sudah ada dipasang sistem operasional 5% dari harga jual. Keuntungan berapa persen kemarin dibilang? Harga jual 10% dari modal. Nah, itu rumus yang dikasih oleh tuh pedagang sabun di pasar raya. Saya tanya, ini harga modal, Bu? Iya, harga modal. Kalau harga jualnya naikkan 10%, itu paling 4%. Nah, 4%, 5%. Begitu harga jual 10%. Nah, maka dari 10% itu diambillah
5% operasional, 5% untung, sisanya modal. Ketika antum cek itu langsung kebagi itu, kebagi datanya, operasional modal untung, operasional modal untung. Mau jadi pedagang enggak kan? Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu pedagang yang paling hebat. Titik. Wa yasiru ardut tijarati lil qanyati biniyatiha. Jadilah barang dagangan sebagai barang kudangan atau barang pakaian dengan niatnya. Dengan niatnya dijadikan barang simpanan. Payang katiul haulu, maka terputuslah hitungan haul bimujarradi niatil kinya, dengan semata-mata niat disimpan, tidak sebaliknya. Bisa dipahami maksudnya? Misalnya Umar setelah dia lihat-lihat, dia pertimbangkan, maka dibuka kedai namanya Umar Fashion. Ada macam-macam jubah gitu, ada macam-macam gamis, ada macam-macam peci. Dia belilah gamis merek macam-macam. Lepas itu dia mulai dagang setahun, laku 1, setahun laku 2. Kata dia, ini saya gak niat dagang lagi, barang-barang ini mau saya pakai semuanya. Nah, dibagi-bagi hadiah-hadiah, saya gak niat dagang lagi. Nah, saat dia bilang saya gak niat dagang lagi, ini barang jadi barang pakaian, maka pada saat itu terputuslah haul. Misalnya tanggal 15 Ramadan dia niat begitu, udah 2 tahun dagang gak laris-laris. 15 Ramadan dia pasrah kepada Allah, ini barang sudah saya niatkan untuk barang simpanan, gak mau dagang lagi. Capek setahun laku 1-2. Kalau mobil setahun laku 1-2 itu manjur, itu nama perdagangan. Kalau gorengan tiap hari pasti laku. Kalau baju sekali setahun itu nggak dagang namanya. Jadi beda. Rumah apalagi, jualan rumah laku dalam setahun 1, alhamdulillah. Ini jualan baju dalam setahun 1, akhirnya dia nggak mau dagang. Diputuskan untuk tidak dagang. Pas 5 hari mau Syawal, datang telepon, toko nggak buka ya? Enggak. Besok lagi telepon tuh, kami depan toko nih mencari jubah bersayap. Akhirnya banyak datang telepon, akhirnya dia buka toko. Nah, oh ternyata tahun ini rezeki saya. Nah, orang mau lebaran, lari semuanya habis. Nah, akhirnya dia punya minat dagang lagi. Ketika dia punya minat dagang lagi, haulnya dimulai sejak dia mulai toko itu yang berlalu dihapuskan. Kenapa? Sudah niat disimpan. Tidak sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Seperti seseorang yang tadi menerima warisan ayahnya toko dengan serba isinya, kemudian dia niat dagang hari Senin nggak terrealisasi, maka belum datang haulnya. Hari Rabu lah, nggak juga ada lagi halangan, belum mungkin buka toko, nggak dihitung haulnya. Rabu depan lah, datang Rabu depan nggak kebuka juga tokonya. Setiap kali dia belum pernah buka toko. Apakah sudah dihitung haulnya? Tidak dihitung haulnya. Untuk barang simpanan, barang warisan, barang koleksi, kalau mau didagangkan dengan niat dagang itu belum. Nah, kalau sudah dia buka tokonya baru.
Masya Allah, sempat jadi miliarder, triliuner, jadi orang kaya. Dia koleksi mobil di showroom nih, di garasi dia. Masya Allah, 1 hektar garasi dia aja. Pengen beli mobil nih, beli mobil terbaru lagi, beli. Cuman mobil ini 10 dibuat di seluruh dunia, dia nomor 3-nya. Oh keren lagi, dia bangga. Ini mobil ini hanya 10 di dunia, saya nomor 3. Mobil ini hanya 10 di dunia, saya nomor 11. Jadi kawinnya dia dapat. Lepas itu bangkrut si cucu bapak. Nah, sejak dia bangkrut itu mulai dia ganti garasi jadi showroom, barang koleksi jadi barang jualan. Tapi lama dia istikharah. Apa kata orang ya? Saya terkenal kaya kok jual sekarang barang koleksi, kasihan, mikir ya. Insya Allah jual mulai, mau dipajang di situ, ganti garasi dengan showroom mobil. Nggak terrealisasi juga. Ketika dia mulai buka, setiap mobil itu dia pasang dijual. Orang pun bingung lihat, ini orang kaya yang baru bangkrut. Koleksi dan jual semuanya. Pada saat dia mengkoleksi dan niat berdagang, belum sah perdagangannya, belum dihitung haulnya, kecuali kalau sudah dia mulai buka kedainya. Itu mana la aqsuh. Titik. La yukaffaru munkiru wujubi zakati tijarah. Tidak dihukum kufur orang yang mengingkari wajibnya zakat perdagangan karena ada khilaf dalam hal tersebut. Tidak dikatakan kufur orang yang mengingkari wajibnya zakat perdagangan. Menurut saya dagang itu nggak wajib zakatnya, maka dia nggak kufur. Walaupun bapak mengatakan tidak wajib zakat perdagangan, tapi mesti juga mengeluarkan zakat perdagangan supaya perdagangannya berkah. Titik. Wasyurita. Sudah habis masalah perdagangan. Wasyurita liwujubiz zakati fi dhahabi wal fiddati lat tijarati tamamu nisabin lahuma. Disyaratkan bagi wajib zakat. Disyaratkan bagi wajib zakat pada emas dan perak, bukan pada perdagangan. Tamamu nisabin, sempurna senisab, lahuma, bagi keduanya emas dan perak, kullal hauli, sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Bi'alla yanqusal malu anhu fi juz'in min ajza'il hauli. Dengan bahwa tidak berkurang harta darinya senisab pada satu bahagian pun dari bahagian-bahagian tahun. Tidak disyaratkan berkurang harta dari senisab pada bahagian pun dari bahagian-bahagian tahun. Setahun itu berapa bahagian, April? Hah? Setahun itu terdiri berapa bahagian? 12 bulan bagiannya kan? Nah, maka dalam zakat emas perak, misalnya antum simpan emas 85 gram emas, simpan. Ini untuk modal nikah. Simpan 85 gram emas mulai 1 Muharram 1443 Hijriah. 1 Muharram 1443 Hijriah. Kira-kira untuk cukup 1 tahun berapa bulan lagi? Hah? Ya, berapa tahun lagi? Berapa bulan lagi? Ya, dari sekarang berapa bulan lagi?
12 bulan lagi dari sekarang. Uang itu emas itu seberat 85 gram emas. Antum simpan untuk modal nikah mulai tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Kira-kira setahunnya berapa bulan lagi? Hah? 2 bulan lagi. 12? Sekarang data bulan berapa ini? Zulqa'dah ada 6 hari, Mas. Zulhijjah, Muharram, berarti nggak sampai 2 bulan lagi. Nggak wajib untuk keluarkan zakat 45 gram emas. Nggak sampai 2 bulan lagi. Tapi karena tahun ini antum niat korban, antum ambil 3 gram korban. Tinggal berapa? 82 gram. Nanti bulan Muharram kena zakat nggak? Nggak kena zakat. Kenapa? Sempat berkurang. Oh, ternyata ketika April mengeluarkan zakat, mau berkorban, dia ambil simpanan nikahnya 3 gram, diberikan ke kambing, selesai dia korban. Kira-kira 12 Zulhijjah dia dapat, khutbah di masjid itu dia, Masjid Raya Sumba, apa 5 gram. Nah, 3 gram masukkan lagi, 2 gram dipakai untuk belanja. 85 gram wajib zakat nggak nanti bulan Muharram? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Disyaratkan 85 gram emas itu tidak pernah berkurang sama sekali di celah-celah tahun. Nah, mulai tanggal 1 Muharram sampai 30 Zulhijjah itu nggak pernah kurang 85 tabungannya terus, nggak pernah kurang. Kalau sempat kurang nggak wajib zakat. Nah, sempat kurang tadi tanggal 10 Zulhijjah, maka putus haulnya. Nabung lagi April Badil tanggal 12-13 Zulhijjah, mulai lagi haul baru ke depan. Ganti tanggal yang di dinding, yang tadinya 1 Muharram 1443 diganti menjadi 13 Zulhijjah 1443. Hitungan zakatnya nanti adalah 14 Zulhijjah 1444. Oh, ternyata bulan Muharram kurang lagi 5 gram. Kenapa dia khurud setahun? Nah, gitu. Maka tidak wajib zakat lagi. Ini syarat untuk melakukan zakat emas perak. Nah, disyaratkan untuk wajib zakat emas dan perak bukan perdagangan, sempurna nisabnya sepanjang tahun, dengan bahwa tidak pernah kurang harta dari senisab dalam satu bagian dari bagian-bagian tahun. Tapi kalau emasnya 100 gram, kemudian pada bulan kedua menjadi 98 gram, bulan ketiga menjadi 95 gram, bulan keempat ditambah lagi jadi 100 gram, bulan ke-6 jadi 87 gram. Wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Apa yang enggak wajib? Kenapa wajib? Tidak pernah kurang dari senisab. Kan saya bilang tadi 87 gram, 95 gram, 90 gram, enggak pernah kurang dari 85. Wajib berarti. Berarti bukan nggak pernah kurang dari nilai uang. Uang dasar ada kurang-kurang. Kadang-kadang kurang. Uang kamu berapa emangnya? 2 miliar. Oh, kalau 2 miliar kurang-kurang 1 juta, 10 juta sepanjang tahun, itu nggak mempengaruhi zakat. Kenapa? Yang nggak boleh itu adalah kurang dari nilai senisab. Selagi kurang naiknya itu terjadi di atas nilai senisab, nggak ada ngaruh. Nah, tidak berpengaruh. Oke. Kalau zakat perdagangan bagaimana? Amma zakatut tijarati fala yustaratu fiha tamamuhu. Adapun zakat perdagangan, maka tidak disyaratkan padanya zakat perdagangan sempurnanya nisab kecuali di akhirnya tahun.
Tahu akhir tahun tadi? Yaitu tanggal di mana dia mulai dagang. Nah, di tanggal itulah perlu dipastikan nisabnya cukup atau tidak. Masalah bulan-bulan yang lalu nggak usah dipikirkan. Yang namanya itu adalah harta perdagangan. Harta perdagangannya begitulah dia. Kadang naik, kadang rugi, kadang untung, kadang laba. Untung dan laba sama saja. Li'annahu halata wujub, karena sesungguhnya akhir tahun itulah waktu wajib zakat. Titik. Wa yanqati'ul haulu bi takhalluli zawali milkin asna'ahu bi mu'awadatin aw ghairiha. Terputus hitungan haul. Terputus hitungan haul dengan sebab diselangi oleh hilangnya permilikan, hilangnya status milik, asna'ahu di pertengahannya tahun, dengan cara muawadah, tukar tambah, maaf, dengan cara apa? Saling tukar menukar, muawadah, atau ghairiha, selainnya tukar menukar. Titik. Naam, memang begitu hukumnya. Tetapi lau malaka nisaban, jikalau seseorang memiliki satu nisab. Berapa satu nisab emas? 85 gram emas. Summa aqradahu akharu, kemudian menghutang akannya senisab emas oleh orang lain. Kawannya hutang emas itu. Ba'da sittati ashur, setelah 6 bulan. Lam yang qatil haulu, maka tidak terputuslah hitungan haul. Bisa dibedakan. Simpanan Abu Bakar senilai 85 gram emas sudah 6 bulan. Yang bulan ke-7 dipinjam oleh Ihsan, maaf, dihutang. Hutang emas antum itu yang 85 gram. Kenapa? Saya mau mulai dagang. Nah, kayak dagang cendol hari ini laris. Selang cendol kok modalnya 85 gram emas. Bukan cendol selang cendol. Nah, cendol di tepi pantai air manis. Nah, satu gelas cendolnya 300.000. Itu modalnya. Jika minum cendolnya itu orang setengah stres. Dia mau buat cendol itu. Kemudian karena jual cendol segelas 300.000, 4 bulan kembali modal. 4 bulan kembali modal. Nah, udah untung banyak dia. Ihsan kembalikan hutangnya sama Abu 85 gram emas. Udah berapa bulan tuh, Bu? Udah 10. 2 bulan lagi wajib zakat nggak? Wajib zakat nggak? Itu putus nggak hitungan haul karena dihutang kawan? Kenapa nggak putus? Kenapa nggak putus? Kenapa nggak putus? Karena tidak hilang hak milik. Nah, kan nggak hilang hak miliknya kan? Orang hutang uang kita, apa hak milik kita hilang sama uang itu? Tidak. Jadi yang menyebabkan putusnya haul itu adalah hilangnya hak milik. Nah, bagaimana kasus hilangnya hak milik? Abu Bakar membeli sepeda motor dengan 85 gram emas itu. Sepeda motor apa itu? Motor roda 6 yang dibeli. 85 gram emas. Kemudian 2 bulan dia pakai sepeda motor roda 6 itu, banyak orang nawar dijual. Ini unik nih. Ada sepeda motor roda 6. Dijual lagi sepeda motornya. Dia pun bosan, dibelikan harga penjualan sepeda motor ke emas lagi. Maka emas itu sudah putus
haulnya, ulang lagi haul baru ke depan. Kenapa? Emas sempat hilang menjadi status hak milik dia. Itu maknanya muawadhah. Kita serahkan emas, kita terima barang. Atau dia bersedekah dengan 80 gram emas tersebut. Atau dia jadikan mahar 85 gram emas tersebut. Berarti itu hilang tanpa ada imbalan. Misalnya, seorang ayah sudah memiliki simpanan 85 gram emas selama 6 bulan. Kemudian ayah ini memberikan 85 gram emas itu ke anaknya. Sampai di anaknya 2 bulan belum diapa-apain, anaknya meninggal dunia. Maka yang mewarisi 85 gram emas itu ayahnya tunggal. Kembalilah 85 gram emas itu ke ayahnya sebagai warisan. Apakah dihitung haulnya atau terputus? Lanjut haul atau terputus? Kenapa terputus? Pernah hilang hak milik. Bagaimana hilangnya? Tanpa muawadhah, nggak ada imbalan, kasih begitu saja. Jadi baik muawadhah ataupun tanpa muawadhah, kalau hak milik itu hilang dan kembali ke kita, maka haulnya diulang baru. Tapi kalau di hutang kawan, hak milik, status haul tidak hilang karena hak milik tidak hilang. Hitungan haul tidak terputus karena hak milik tidak hilang. Titik. Lalu bagaimana cara mengeluarkan zakat? Kalau kita punya uang dan punya emas 85 gram emas, lalu dihutang oleh kawan, pas haulnya datang, uang itu belum dikembalikannya. Pas haulnya tiba, emas itu belum dibayarnya. Caranya adalah fa'inka maliyan. Maka jika ada ya seseorang itu orang kaya. Maka jika ada ya seseorang itu orang kaya, au ada ilaih, atau kembali ia hutangan kepadanya seseorang, kembali ia hutang kepadanya seseorang, akhrajaz zakata akhiral haul, maka dia akan keluarkan zakat di akhir tahun. Maka dia akan keluarkan zakat di akhir tahun. Walaupun Abu Bakar uangnya, emasnya dipinjam, dihutang oleh Ihsan dengan cendol mahal itu, maka di akhir tahun ternyata belum kembali modal. Nah, kenapa belum kembali modal? Karena nggak ada yang pernah, nggak pernah ada kejadian orang beli cendol dia. Hanya satu dari penduduk Indonesia yang beli. Dan satu orang tuh mengutuk kemana-mana, cerita kemana-mana, cendol mahal sedunia, 11.300.000. Bangkur dia misalnya. Sudah setahun Abu punya simpanan 85 gram emas, Ihsan belum sempat kembalikan uangnya. Masih sama dia. Abu wajib zakat? Wajib dikeluarkan kalau kaya. Kalau cuma itu uang mau keluarkan nggak perlu. Tapi kalau ada uang yang lain penggantinya, wajib dikeluarkan. Li'annal mulka milka lam yazal bil kulliyah. Karena sesungguhnya status hak milik senantiasa atau tidak hilang dengan keseluruhan. Disubuti badalihi fi dhimmatil muqtarid, karena tetap gantinya dalam tanggung jawab si penghutang. Wa kuriha ayuzila milkahu bibain. Dimakruhkan bahwa menghilangkan ia seseorang akan status hak miliknya dengan dijual. Dimakruhkan bahwa menghilangkan ia seseorang status hak miliknya dengan dijual, atau dengan cara mubadalah, diganti amma tajibu fi zakat, dari barang-barang yang wajib padanya zakat.
Untuk apa dia hilangkan hak milik? Untuk apa dia ganti barangnya? Lihilatin, karena mengelak dari kewajiban zakat. Hukumnya makruh. Ini hukum yang paling rendah difatwakan oleh ulama. Di depan ada hukum yang berat. Saya capek nyimpan uang, sebulan lagi kena zakat 2,5%, lumayan itu. Nah, daripada saya kena zakat, mendingan saya beli motor dulu lah. Nanti saya jual lagi motornya. Itu hukumnya apa? Makruh. Atau dia ganti. Nah, dia punya kambing 120 ekor, 121 ekor. Sebulan lagi wajib zakat. Bukan sebulan lagi, 15 hari lagi wajib zakat. 15 hari lagi wajib zakat. Sayang ya, zakat dulu datang pada hari raya korban. Kalau korban dulu datang, bakal ludes kambing saya nih. Ini zakat dulu datang, akhirnya dijual kambingnya, dibeli sapi. Itu mananya mubadalah. Kenapa kamu mendadak jual kambing, beli sapi? Supaya saya tidak kena zakat. Nah, supaya tidak kena zakat. Itu hukumnya makruh. Apa mana hilah? Bi ayyaqsida bihi daf'a wujubiz zakat. Karena dengan bahwa bertujuan dia seseorang dengannya menghilangkan hak milik untuk mengelak dari kewajiban zakat. Kenapa hukumnya makruh? Li'annahu firarum minal kurbati. Karena sesungguhnya seseorang itu lari dari ibadah, lari dari kurbah, pendekatan diri kepada Allah. Di dalam kitab Wajiz karangan Imam Ghazali, bukan makruh, yahrumu, haram. Wazada fil Ihya, menambahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wala yabra'u dhimmatu batinan, wala yubri'u zimmata batinan, dan tidak terbebas ia seseorang akan tanggung jawab secara batin. Tidak terbebas ia seseorang akan tanggung jawab secara batin. Secara syariat dia bebas. Tidak akan pernah ada pemungut zakat, pemerintah setempat yang memaksa dia mengeluarkan zakat. Gak akan ada. Datang petugas zakat, mana zakatmu? Zakat apa? Ada kambing kemarin, lihat tuh di kandang mana ada kambing, sapi jarang. Kok udah berubah di sapi? Sebulan ini saya ganti. Apa kamu ganti? Dia nggak mau mengeluarkan zakat kambing. Besok udah mau setahun ganti lagi sapi sama kerbau, kena zakat nggak dia? Kena zakat nggak dia? Kena. Nah, sapi sama kerbau sejenis, kena zakat dia. Lalu besok dia jual sapi, dia beli ayam, nggak kena zakat. Maka pemerintah nggak berhak menangkap dia, nggak berhak memaksa dia. Itu maknanya bebas di dunia, bebas secara zahir, tapi di akhirat nggak bakalan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut candaan para ulama, orang itu dimasukkan dalam drum, dibakar dalam neraka. Ya Allah, saya tidak pernah ingkar zakat, tapi memang saya nggak pernah wajib zakat. Kata Allah, saya juga nggak pernah bakar kamu, saya cuma bakar drum. Nah, cuma kamunya aja di situ. Ada kewajiban, besok dia disiksa dengan diakal-akali juga. Al-jaza' min jinsil amal. Kata Allah, biarlah, saya nggak bakar kamu kok, bakar drum saja. Wa inna hadza min fiqhid dar. Sesungguhnya ini termasuk
dari pemikiran yang membahayakan. Sesungguhnya ini termasuk dari fikih yang membahayakan. Jadi ada fikih yang membahayakan. Nah, fikih yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban. Fikih yang bertujuan menghalalkan yang haram. Ini bagian daripada fikih yang membahayakan. Contoh, galang. Antum hutang uang sama Rifki 20 juta rupiah, bayar 2 tahun lagi dengan 25 juta rupiah, riba nggak? Riba. Sekarang saya kasih antum caranya biar halal. Nah, ini namanya fikih membahayakan. Nah, jadi Galang bawa motornya ke rumah Rifki. Sampai itu di klakson. Keluarlah orangnya. Nah, baru bangun tidur kayaknya. Ajak ngopi dulu, cerita. Katanya saya mengutang uang 20 juta, bayar 2 tahun lagi dengan nilai 25 juta. Ini kan riba, Mas. Saya nggak mau riba. Tapi caranya adalah belilah motor saya ini tunai 20 juta rupiah. Dibelilah oleh Rifki. Saya beli motornya, motor kamu 20 juta rupiah. Ambil motornya, kasih uang. Nih, uang 20 juta. Selesai jual beli? Selesai. Lepas itu, Galang beli lagi motornya tadi. Rifki, saya belilah motor itu lagi. Berapa emangnya? 25 juta rupiah, cicil 2 tahun. Ini DP-nya 100.000. Nah, DP 100.000. Pulanglah Galang ke rumah pakai motor, bawa uang. Halal nggak ini? Hah? Halal. Secara akad halal. Kenapa? Dia nggak utang uang kok 20 juta bayar 25, tapi dia jual motornya tunai 20 juta, dibeli cicil dengan harga 25. Jadi motornya hanya sebagai korban daripada riba. Itu namanya fikih dor. Di dunia dia nggak kena. Di akhirat akan dipertanyakan, apa maksud kamu jual motor sementara itu? Ya, maksud saya dapat utang 20 juta bayar 20 juta lah, biar ribanya halal kayak laba. Ini fikih dor, fikih yang membahayakan. Nah, ada ulama yang membolehkan, tapi sebagian besar ulama mencela tindakan seperti itu. Itu syariah itu. Kalau antum mau mengelola bank syariah, itulah yang syariah dia kasih. Semuanya fikih dor. Wa anna hadza min fikhi dor. Ini termasuk fikih yang membahayakan. Mengakal-akali barang haram jadi halal. Kami tidak ambil keuntungan, nggak ada bunga sebetulnya utang piutang ini, karena kita ini adalah orang syariah. Tapi kami minta biaya administrasi 300.000. Administrasi aja. Apa sih administrasi? Selembar kertas, kemudian 1 stempel, 1 tanda tangan, 1 ketikan. Nah, itu 300.000 nilainya tuh. Enter, keluar. 300.000 administrasi. Selembar kertas dijual 300.000. Administrasi apaan? Kalaupun perlu fotokopi KTP, kartu KK dan sebagainya, berapa cuma fotokopinya? 200. Ini 200, ini 200, 400, kertas 600.000 lah administrasinya. Kalau sampai 300.000, itu juga sama. Fikih dor, menamakan riba dengan administrasi, menamakan riba dengan biaya operasional. Nah, khair. Ya Karim. Kalau begitu kita ikut syariah. Apa syariah? Hutang tidak boleh ada bunga. Selesai? Kita sebagai penghutang memberikan hutangan sama orang lain, nggak boleh ada bunga. Ada kemampuan beri, nggak ada kemampuan jangan diberi. Kalau ada kemampuan beri. Ketika dia bayar hutang
Ketika dia belum bayar hutang pada waktu yang sudah disepakati, maka kita pun terima, maka pada saat itu mulailah pahala sedekah mengalir kepada orang yang memberikan hutang. Itu syariat. Tapi bagi pihak yang berhutang, masa iya kamu sudah dihutangkan uang 50 juta untuk modal usaha, sudah berkembang lalu dibayarkan 50 juta. Gak ada basa-basinya dikit? Nabi SAW bersabda, sebaik-baik orang berhutang adalah mengembalikan dengan yang terbaik. Kasih 50 juta, ini basa-basi, bukan basa-basi, pengamalan hadis 5 juta saya tambah. Ini riba nih, gak riba. Kenapa gak riba? Si penghutang mengamalkan sunnah, si pemberi hutang juga mengamalkan sunnah. Yang memberi hutang gak ada niat apa-apa, yang berhutang niat memberikan jasa. Bertemu kedua-duanya, ada keuntungan yang berkah di situ. Nah, tapi kalau disyaratkan ya, ini bukan hutang uang 50.000, ini 50 juta modal usaha. Tahu-tahu aja lah ya, riba kan haram, tapi tahu-tahu aja lah. Kalau itu riba juga namanya. Nah, nyindir namanya, itu juga kena riba. Tidak ada menyindir-nyindir, mah asli ikhlas. Tapi karena setiap individu telah tahu syariat, telah mengamalkan sunnah, maka tidak perlu lagi konsep riba itu. Naam. Wa qala Ibnu Salah, ya'samu bi qasdi la bi fi'lih. Berdosa ya seseorang dengan niatnya, tidak dengan perbuatannya. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, amma law qasadahu la lihilati. Adapun apabila bermaksud, bersengaja, ia seseorang akannya menghilangkan status milik, bukan karena lari dari kewajiban, la lihilati, bukan karena lari dari kewajiban, bal lihajatin, tapi karena hajat, memang perlu uang, terpaksa dia jual, atau laha walil firar, karena hajat sekalian lari dari kewajiban. Alhamdulillah. Pas pula saya beli rumah sekarang, jadinya nggak kena zakat saya. Hajatnya juga ada, niat larinya juga komplit. Fala karohata, maka tidak ada hukum makruh. Tambihun, la zakata ala sayrofi. Tidak ada kewajiban zakat terhadap money changer. Apa tulisannya? Money change. Change itu tukaran. Change ya? Money itu uang. Tukar uang biasa aja tuh bahasanya. Tapi kan ada change dia keren ya. Tidak ada kewajiban zakat terhadap seseorang berprofesi jual beli mata uang, badala, yang ia selalu tukar menukar, walau litijarati, walaupun niat berdagang, fi asna'il hauli, pada pertengahan tahun, bima fi yadih minan nakdi ghairahu, dengan sesuatu yang ada di tangannya, dari mata uang, ghairahu, dengan selainnya mata uang, baik dari jenis yang sama atau selainnya jenis. Jadi pedagang mata uang itu tidak kena zakat ya. Tidak kena zakat. Kenapa tidak kena zakat? Karena dia sering gonta-ganti mata uang. Walaupun niatnya dagang, walaupun dia punya niat untuk berdagang. Wa kaza la zakata ala warisin. Begitu juga tidak ada kewajiban zakat terhadap waris. Mata muwarrisuhu, yang barusan atau yang telah meninggal orang yang mewariskannya.
Mewarisnya, orang yang mewariskan kepadanya dari harta perdagangan. An urudit tijarati, dari harta perdagangan. Seperti contoh yang saya kedepankan tadi, dia mewarisi tokoh dari ayahnya, dia pewaris tunggal, maka dari tokoh itu dia tidak wajib zakat. Sampai kapan? Hatta yatasarrafa fiha, sehingga dia mengelola padanya toko dengan niatnya dagang. Sehingga dia mengelola padanya toko dengan niatnya dagang. Saat dia mengelola, maka dimulailah hitungan haul baru. Fahina izin, maka pada saat itu, saat dia sudah kelola, yusta'nafu hauluha, dimulailah hitungan haulnya. Wala zakata fi huluyin mubah, tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Perhiasan yang wajar, anting, gelang, cincin, tidak ada kewajiban zakat. Kalau nggak wajar lagi wajib. Nah, seperti di sebagian daerah, ya Karim, itu ada tas emas. Nah, emas, dia pergi barale, pakai baju bolong-bolong dulu zaman itu. Hah? Coba, kayaknya bolong-bolong dulu. Songket. Nah, nampak di luar tuh. Kuning. Nah, itu sebagian daerah, 1 atau 2 daerah. Begitu kejadiannya. Dama kota emas. Kota. Tas emas. Gelang, Masya Allah. Sini sampai sini. Cincin sampai penuh semuanya. Gak bisa makan ya. Baik. Kalung 7 tingkat. 1, 2, 3, 4, 7. Itu kena zakat itu. Kenapa? Gak mubah lagi. Nah, toko emas berjalan. Jadi nggak wajib zakat itu perhiasan yang mubah. Walau ittakhazahu ar-rajulu bila qasdi lubsin aw ghairihi aw ittakhazu li ijaratin aw i'aratin limra'atin illa idza ittakhadhu bi niyati kanzi. Walaupun mengambil akannya perhiasan mubah oleh laki-laki tanpa niat memakai, atau ghairihi, selainnya laki-laki, atau ghairuhu, selainnya laki-laki, awit takhazahu li ijaratin, atau dia mengambilnya perhiasan emas untuk disewakan. Hari ini bukan hanya sewa pelaminan, bukan hanya sewa baju pengantinan, tapi juga bukan sewa kalung emas, cincin emas. Au iharatin, atau dipinjamkan kepada perempuan. Ya, antum beli cincin emas, pinjamkan ke adik. Pinjam nih ya, bukan kasih. Kalau kamu udah kawin, kasihin ke saya lagi. Gitu. Itu tidak wajib zakat, kecuali apabila dia mengambil perhiasan emas niat nyimpan. Apa tujuannya beli kalung itu? Niat nyimpan lah. Kalau nyimpan uang itu nggak berkembang. Tapi jual nyimpan emas kembang. Jadi dia beli cincin, dia beli kalung, dia beli anting, niat nyimpan. Maka wajib zakat padanya barang simpanan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.